Tanya dah pegah grand narasi sering tanya me urang kampanye uke akan ngepegah masalah kemiskinan. Ya. Kemiskinan lah menyo urang kakaya maka asal perut kagat nyo lain mandumpai. Nak tahu dengar urang pegah lagi kan? Ini sosialis, komunis seperti ini. Pada masa Nabi ada nggak sahabat yang miskin, nggak punya rumah, nggak ada yang mereka makan? Ada tidak? Ada. Apakah itu masalah bagi Nabi? Artian bahwa nyo ke Islam, orang ngati-ngatian dong. Oh no. Justru sahabat yang miskin ini. Tolong nepingat tiaknya, panjang cik haidah fai mendung. Enggak usah. Yang pertama Ustaz, dekat tak dari kebaksi dia udahnya, man jadi kriteria aja apa yang perlu Ustaz? Hai kat tengah malamnya hana mumpul dalam kriteria urun-urun. Ya. Boka untuk kecil dah begah ino. Iron wacana sebagai kecil di kampung kena pegat grand narasi iron apa sehingga bisa terpilih. Nyampe adanya ulang ciri juga zamik dah. Supaya nya jelas. Ya. Rupanya kok bisa terpilih? Kiban cara grand narasi ino pegat ya. Supaya mungkin uke je dapat ke presiden punya berhasil. Jawabannya dijawab dengan pertanyaan. Ya, silakan. Silakan. Ya. Syekh. Ya. Lontuan gesik 2 periode. Masya Allah. Dari Hayu. 1 periode ke 2 periode. Masya Allah. Jadi lontuan nak lebih kekayaan maksud. Ya. Jadi mana? Lo nak moto. Ya. Jadi ketika orang sakit lo belum gesik. Ketika orang sakit segala macam ke pakai mentolon. Ya. Tidak saya pungut biaya. Ya. Ya. Yang pertama. Yang kedua, pandang oleh masyarakat lontuan, elon mampu dang ike. Ya. Dang ike pegahabat, dang ike imum dan dang ike segala macam. Ya. Lagi yang terpilih lon sebagai kecil kedua. Allahu Akbar, takbir. Ya. Ya. Untuk Kampung Drone kabupaten berhasil di Drone berarti pertahankan untuk leboh periode kecil. Ya, begitulah cara membangun grand narasi. Jadi Kampung Drone hidup tinggal yang kena lom ke kecil hanya Drone hunter pilih, payah dilanjutkan grand narasi Drone. Payah belum tahu pre lom, ya. Kemudian dang kimum lom, carang pegahaba lom, ganteng lom hitam manis misalnya. Tamah ya. Jadi nanti ketika hana sama lagi drone akan bermasalah Kampung Drone kalian. Karena apa? Mereka sudah terdidik dengan profil drone. Begitulah terwujud. Maka beginilah kriterianya. Setiap kampung mungkin saja berbeda dengan kebutuhan mereka. Nah kalau kita sudah tahu ini sekarang kita wujudkan. Jadi kriteria pemimpin secara umum kiban. Nyo secara umum je Tuan sampaikan je, ya. Kau tertulis ino takwa, wara, adil yang lainnya hana payah pegah tungku, hana payah pegah iron kamu pun depecit. Ya benar. Cuma yang umum terjadi ataupun yang ingin saya sampaikan secara umum dalam kajian kepemimpinan disampaikan ada 3 hal. Yang pertama, seorang pemimpin dia memiliki visi misi yang jelas dan kuat dan nampak dedikasinya mempertahankan idenya ho yang gejaknya tabenyan. Duh perjuangannya untuk itu, jelas ide pikirannya itu ho kanyan. Ho yang gejaknya saja diperjuangkan, hartanya dia pakai untuk itu, ilmunya dipakai, orang-orang diajak untuk ide dia tersebut. Jadi jelas visi misinya itu. Enggak visi misi itu dibangun pada saat mau kampanye. Nyan hanap toy. Maka kita lihat siapa sebenarnya orang yang jid tanya pilih. Dari awal cik lagi nyan kenyan. Setelah lagi drone. Selaku kecil terpilih kasih golom jika kecil cik na baby pray motor. Nedangi ke. Ya. Sudah jelas. Lalu mereka menginginkan model seperti ini. Ada visi misi yang bagus, sosialnya bagus, kemudian orangnya cakap, akhlaknya baik. Mungkin itu diterjemahkan dalam bahasa nilai. Visi misi yang jelas dan dia berkorban hidup untuk visi misi itu. Abeh peng untuknya. Kemudian yang kedua adalah siap dia untuk bermukamarah bahasa Arab ji. Mukamarahnya apa? Mukamarah adalah kesiapan sebuah tantangan, siap rugi, siap menang dan siap untung. Dia siap tanggung itu, bertanggung jawab terhadap sebuah keputusan yang akan diambil. Nyo sisi nyan terserah kafir dengan muslim nyan harus na atau lagi nyan. Ya. Orang kafir juga seperti itu, ya. Mau jadi pemimpin, ya, dia harus siap dengan mukamarah itu. Ibenci le urang. Ya, tebit dari PNS lah itu. Ya, cik. Ya, siap cik lon demi sebuah ide yang dia perjuangkan. Ya, begitu istilahnya mukamarah dia. Kemudian siap mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat dan bertanggung jawab. Nyol heboh.
terlambatnya sebuah perubahan secara politis di sebuah tempat itu adalah karena pemimpinnya tidak pintar mengambil keputusan pada saat yang tepat. Menyala kecok keputusan hana behe tanggungjawab akhirnya baicok le orang yang lehlon endru. Haknya sebenarnya pada saat dia jadi pemimpin, saat itu dia harus teken ini. Kanun je misal pepe mendung, tapi nyo gebebiya le pakan bah orang lehlon mentang nyo hati nyo tanggungjawab endru. Ini model pemimpin yang tidak bisa kita model orang seperti ini tidak bisa dipilih karena apa? Tidak mampu untuk tidak siap mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, maka akan terlambatlah perubahan yang baik dalam masyarakat. Maka hari-hari nekalon ketika nepilih DPR ke, begitu juga terpilih siro bupati gubernur ke. Urang ji selama kanyan udep yang ngongon kanyan kebahagiaan, nak tegas urang ji. Visi misi kanyan jelas secara akhlak, yang dari akhlak kanyan apa sebenarnya akhlak kanyan ho yang gejak memang gebi kupi ke gop nyampre medom menyena rumah-rumah siap sabe gebaya kanyan nyen sejak pajan sejak kampanye atau segolong kampanye segolong kampanye cikalangnya yang buat kanyan berarti ini punya visi misi bagus ya. Kemudian di kampung kanyan dalam organisasi kanyan beliau itu tegas enggak urang ji tegasan urang ji ada rogo siap dengan keputusan kanyan sejak pajan nyan kawai kah? Bagus. Ini ada jiwa pemimpin 3 hal ini yang kami sampaikan tadi. Setidaknya seperti itu. Wallahu alam. Ya. Berikutnya bagaimana generasi dari masyarakat yang rusak moral, korupsi dan miskin. Silakan Ustaz. Bagus. Saya senang ini permasalahan ini. Ya. Tanya udah pegah generasi sering tanya urang kampanye uke akan kepegah masalah kemiskinan. Kemiskinanlah menyo urang kakaya maka asal perut kagat nyo lain mandumpai. Nak tahu dengar urang begah lagi kan? Ini sosialis, komunis seperti ini. Pada masa Nabi ada enggak sahabat yang miskin, enggak punya rumah, enggak ada yang mereka makan? Ada tidak? Ada. Apakah itu masalah bagi Nabi? Artian bahwa nyo ke Islam, urang gating-gating dong. Oh no. Justru sahabat yang miskin ini pergi kepada Nabi SAW mengadu apa kepada Nabi? Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya ini sudah bawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasumun wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nyo orang kaya ge semayang lagi kamu semayang, ge sedekah lagi kamu ge puasa lagi kamu, ge sedekah kamu hana. Ya Rasulullah, kami minta keadilan. Keadilan asal perut atau keadilan masalah pahala? Ini loh orang miskin yang didik sama Nabi. Jadi kemiskinan bukan sebuah masalah yang tanya udah pegang bahwa nyo ke masalah menyahana gatin mesira orang mandum hana masalah. Itu orang negara hari ini Amerika, Kanada, dan alhamdulillah saya udah pernah ke Denmark dan di Swiss saya tinggal beberapa bulan. Swiss, Denmark itu adalah Finlandia 3 negara paling bahagia di dunia. Dengan tingkat negara yang memang stabil sekali, ekonomi bagus, semuanya bagus. Ya. Mereka nggak punya permasalahan, banyak masalah apa? Bunuh diri. Swiss ada di sana yang namanya dengan klinik bunuh diri di Zurich, kota Zurich. Ino orang Swiss hana itu apa? Ino karu masalah apa? Boleh tidak ada kanun membebaskan orang bunuh diri secara kemauan sendiri? Dengan ipugat kanun ini, dengan ipugat undang-undang. Masalah mereka. Hana orang teroris apakah apa wajah hana ipoh roy. Mana orang de nya. Hana orang tero paling bahagia. Tapi masalah mereka muncul juga. Jadi ternyata masalahnya kalau kita kaji secara Islami kembali kepada masalah apa? Pedoman hidup dan akhlak yang mulia. Dan Aceh telah berhasil dalam hal ini pada saat terjadinya tsunami menjadi contoh bagi orang luar bahwa cepatnya recovery Aceh dan orang Aceh tidak ada yang bunuh diri gara-gara terjadi tsunami. Hana orang Aceh. Dan dengan cepat mereka untuk move on. Lehnya ngebuka na yang camp di tenda pengungsian. Hana masalah. Nyantingkah orang Aceh punya awak Jepang ipoh roy lom di tenda pengungsian. Awak Aceh hana. Iman orang Aceh berarti menjadikan mereka siap dengan masalah hidup yang parah. Nyan hayu orang Aceh. Lalu sekarang masalah mental akhlak mereka, nyo yang jadi masalah.
Nah, kita semua sepakat masalah akhlak ini merosot, bagus. Apakah mau kita jadikan narasi akhlak ini, etika ini menjadi narasi penting untuk politik Aceh ke depan, sehingga masalah pendidikan yang akan kita galang dengan baik, kita akan suarakan dengan baik? Bisa jadi. Finlandia telah melakukan yang demikian. Finlandia menjadi negara pertama terbaik pendidikan di dunia. Begitu juga Islandia. Islandia adalah negara kecil tahu dengan kutub. Masalah mereka adalah anak-anak muda yang banyak mereka tidak mau kawin, kemudian banyak sabu-sabu, kemudian minum alkohol, dan mereka tidak mau untuk berpendidikan dengan baik. Pokoknya hanya ingin untuk pendidikan namanya. Pokoknya sabu-sabu, kemudian minum alkohol, berzina, itu saja hidup mereka, anak muda mereka. Pada tahun 90-an, mulailah politikus-politikus dan juga para elit di sana menyuarakan bagaimana anak muda menggantikan gaya hidup anak muda. Ini menjadi tren dan menjadi narasi yang dibangun oleh Islandia. Akhirnya apa? Terpilihlah seorang pemimpin Islandia yang masalah anak muda mentang pikir, hana lain. Orang tua hana pikir masalah anak muda yang lebihnya high time kawin le, kemudian high time belajar le, kan ancur dan geraunya kan. Dibuatlah sebuah konsep oleh pemimpin yang terpilih tahun 90-an, sehingga anak muda ini akhirnya produktif kembali setelah dalam kepemimpinannya setelah 5 tahun. Terpilih lagi dia. Orangnya di dunia, anak muda yang paling produktif menyersert bak Google adalah anak muda Islandia setelah 20 tahun kemudian. Itu keberhasilan membangun grand narasi. Indang gologok ikalan pun masalah nyan yang dipikir, maka politik baik lagi nyan. Nyo masalah akhlak anak-anak anak muda mau kita besarkan tidak? Sehingga untuk masa ke jut. Bulelo yang pegahaba menawarkan konsep seperti apa harus kita buat. Ini Islanda bisa menjadi sebuah topik penting untuk kita pelajari anak muda gimana cara padahal kafe yan. Kau orang Muslim. Nyan ban. Ya. Termasuk pemain kuat, termasuk mereka masuk dalam piala Eropa. Islandia dulu nggak masuk piala Eropa, tapi ketikanya masuk piala Eropa Islandia. Padahal tempat lapangan paling sulit di Islandia, lapangan bola. Penduduknya sedikit lagi, tapi masuk. Nyo setelah hipegat lagi nyo. Menan. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustadz, NKRI sudah sesuai tidak dengan syariat Islam? Ya, NKRI sesuai tidak dengan syariat Islam. Tuh yang jawabnya. Ustaz. Belum tua yang jawab. Jawab cik. Ada masalah. Padahal Bang Padil yang jawab yang baik. Ya. NKRI sesuai tidak dengan syariat Islam. Istilah syariat Islam kita harus pilah dulu. Syariat Islam dengan makna politis, syariat Islam atas nama kanun, atau syariat Islam atas nama syariah secara menyeluruh yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 pemahaman yang harus dipilah. Nyan syariat Islam nuku pakan karena na kanun rawai. Berarti itu adalah syariat Islam yang ada dalam kanun, yang bukan yang hana dalam kanun kiban mah. Kan syariat Islam. Itu namanya pemahaman syariat Islam yang hanya sebatas makna kanun dia, legalitas. Ada syariat Islam makna politis. Itu susah untuk kita definisikan. Gimana syariat Islam secara politis yang Don maksud. Ada syariat Islam yang merupakan Quran Sunnah yang diturunkan oleh Nabi SAW. Jadi sekarang istilah syariat Islam itu terpilah menjadi 3 dalam pemikiran orang Aceh itu. Nyo harus tanya pilah-pilah ini. Jadi yang mananya kita pakai untuk menghukum NKRI ini sesuai dengan syariat Islam? Ya kan? Harus dipilah itu. Oh, yang lagi kepetron Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah bertentangan konsep NKRI dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri dalam praktek yang pernah dipraktekkan oleh Nabi, para sahabat setelah itu dalam masalah kenegaraan? Atau tidak? Ini menjadi sebuah kajian. Ya, sebuah kajian karena konsep NKRI adalah konsep baru di dalam model negara yang terwujud dalam sejarah. Konsep baru juga. Ya, konsep baru juga dan juga dilahirkan oleh ada para ulama. Ini ijtihad para ulama.
kita kemudian kita mengkaji lebih lanjut terhadap itu dengan konsep syariat Islam yang kita maksud tadi. Maksud syariat Islam legalitas atau syariat Islam yang sifatnya adalah menyeluruh sekali itu. Yang dia dah kaji punya konsep ini menyeluruh mendung. Ya, Ban. Ya, begitu. Yang terakhir Ustaz dari Abang KNBI menyangkut dengan HAM, mungkin bisa dijabarkan dan ditanggapi. Disilakan Ustaz. Baik, lontua la kemah agak su memang raya bacut. Karena saya dididik di kampung ini di Ujung Lebat memang jauh ulang jauh gele. Kedua kelihnya jauh mesti tak pegah abang orang mesti menyahanam pakai bacut hai mu pom orang mesti. Jadi karena belah tahun lontua di mesti jadi gaya aja legai mesti bacut lontua la kemah sang hana senyum tak gaya ustaznya ya. Lontua la kemah ya. Tapi nyaman, aman dan mantap Ustaz. Oh godnya. Lontua la kemah ada abu-abu nasi lontuan yang dimuliakan Allah ya. Masalah HAM-nya kiban dengan syariat Islam. Bacut tapoh namin ino kasalah. Kemudian ya. Kiban yo ya, masalah HAM. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa HAM itu sendiri adalah hak asasi manusia, itu konsep daripada yang dibuat oleh PBB. Konsep yang dibuat oleh PBB sekarang masuk bagian HAM adalah LGBTQ. Jadi LGBT dianggap bagian daripada HAM dan kampanye daripada PBB sampai uronyo. Lalu dari sini kita tahu berarti HAM itu referensinya adalah bukan agama, tapi referensinya adalah pemikiran orang barat yang dibuat kemudian diaplikasikan melalui PBB, melalui kesepakatan negara-negara. Muncullah fakta yaitu HAM. Semua negara yang masuk PBB itu harus mendeklarasikan dan memperjuangkan HAM tersebut. Nah, kita selaku orang Muslim, kita menerima HAM ini sesuai dengan koridor syariat kita. Sesuai dengan koridor syariat kita. Kalau seandainya apa yang diterapkan dalam HAM sesuai dengan syariat kita, ya kita terapkan. Kalau tidak, sesuaikan dengan syariat kita. Yang kedua, yakinlah bahwa syariat Islam itu dalam aplikasinya lebih baik daripada HAM itu sendiri yang menjadi kesepakatan dunia. Selaku Muslim wajib kita percayai yakini seperti itu. Ustaz, kiban cara man ana kan je poh punya seandainya hana di solat. Kenyamunan. Nabi ni pegah hanya poh, tapi HAM ni pegah hanya poh. Nabi ke pegah hajat poh. Rasulullah bersabda, poh yang kiban, yang je darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Nabi ambil sepotong daripada siwak lalu beliau pukulkan. Nah, sesuai dengan HAM. Lebih baik daripada itu. Anak itu tahu orang tuanya perhatian, yang penting dia merasa orang tuanya marah dengan dia, tidak ridho dengan kondisinya. Darban tidak, pukulan yang tidak memar, tidak meninggalkan bekas. Tapi ada konsep tanggung jawab seorang ayah terhadap anak. Sedangkan HAM Barat, udah 18 tahun anak itu boleh keluar ipega puyang galai. 18 tahun anak-anak di Barat itu. Makanya di antara diskusi panjang kami Tungku Munawir PHD, ya, Bangguwo dari New York, alhamdulillah sempat sama-sama sementara kamu di New York siap orangnya. Orang tua paling khawatir tentang masalah masa depan anaknya setelah 18 tahun. Itu masuk dalam HAM. Di Barat, di Amerika, seandainya anak bilang bahwa lun akan lun pindah rumah, hana lun tinggali dengan ayah dan umi. Hana tinggali. Dan jangan pernah nelpon saya, jangan tanya-tanya di mana saya, jangan protes apa yang saya lakukan. Sah secara HAM 18 tahun kemudian. Tapi Islam sah mana? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbeda dengan konsep HAM berarti yang dibuat oleh PBB. Ya, kita harus sesuaikan dengan syariat kita, dengan keyakinan penerapan syariat Islam, akhlak-akhlak Islam itu lebih baik daripada konsep HAM. Menyena orang tepa salah berarti praktek syariat Islam dan yang mungkin hana betul. Bukan syariat Islamnya yang salah, prakteknya yang salah mungkin. Tapi yang pasti lebih baik daripada HAM. Ya, begitu. Untuk terakhir 5 menit Ustaz, mungkin untuk closing statement yang selanjutnya akan disambung dengan kesan dan pesan oleh Walid Landi. Silakan. Alhamdulillah. Good. Pesan saya terakhir adalah kisah yang terjadi
bersama Nabi SAW. Ini pesan untuk siapa saja ke depan yang mau naik menjadi pemimpin, mau naik menjadi mengambil jabatan untuk mengurus umat. Daripada Abu Zar, an Abi Zar qal, qultu ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Abu Zar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah engkau memakaiku untuk mengurus umat? Ya. Gejatanya mbak Nabi SAW, wahai Abu Zar, tidakkah engkau memberikan sedikit aku tanggungjawab untuk mengurus umat? Ya. Faqala, ya, qala fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qal. Lalu Rasulullah memukulkan, maaf, Abu Zar di pundak beliau. Jadi maaf, ini Abu Zar datang kepada Nabi, ngomong dekat-dekat, lalu kemudian bilang, ya Rasulullah, tidakkah engkau memakai aku untuk mengurus sedikit urusan umat? Fadaraba ala mankibi. Rasulullah kemudian memukulkan atau geraba bahu daripada Abu Zar. Apa kata Nabi? Ya Abu Zar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Wahai Abu Zar, engkau ini lemah, kata lemah. Ya, dan ini yang kamu minta ini adalah amanah. Dan hari kiamat ini adalah nanti masalah amanah ini khizyun wa nadamah, merupakan kehinaan dan nadamah. Apa? Penyesalan. Illa, kecuali, ya, man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Kecuali siapa yang mengambil amanah ini dengan benar dan menunaikannya dengan benar, itulah yang akan menang dan sukses nantinya. Baik nekalon asai ka soleh kaga leg benturung je dapat langsung. Hana dentai. Kesalehan seseorang dalam bidang politik belum tentu dia pasti jadi bisa pemimpin atau mengurus masalah umat. Dia perlu lebih daripada soleh dirinya kepada sesuatu yang sifatnya mampu untuk mengambil amanah beban umat dan tanggungjawab, komitmen secara baik dalam ngurus banyak masalah umat. Siapa bilang Abu Zar itu bukan orang yang soleh? Abu Zar orang yang soleh, bahkan sangat zuhud di antara kalangan para sahabat. Tapi Nabi dengan tegas, gata lumoh, matalahnya hasil kata. Nyong berkaim nentakun kepada so yang akan uke, baik angka saya kagak pegah bahwa lon memang draw ni cukup pah yang uke sang. Engkau lah tahu ikut dah yang pah lon uke yang. Tapi berkaim kun draw ni lemah, hana pah ke politik uke. Berkaim nak kun syara lon. Nah di antara katanya yang ingin nafsu politiknya muncul, gara-gara duk bagi dia kupi si dua-dua pegah nyan nyakan drone lain si apa nena hana pah mendo. Ikut kanyan ka betul ya ke drone pegah punya menan. Uke nya balik narasi. Drone abang ben untuk lon don lemah masalahnya. Kalau lon kalon don kiban. Sehingga kepikir-pikir dua kali, sayang beru gopeng uke. Sehingga yang terpilih atau yang untuk politik uke, yang betul-betul memang yang gak-gak matang watai terpilih betul-betul mangat terpilih. Bukan naik dengan nafsu syahwat politik, bukan. Mari kita kritisi daripada calon-calon uke. Dan begitu juga kepada calon-calon nanti. Banyak-banyak nedanyang ba orang samping wiunon pe kurang lon tiat. Baik yang lebih-lebih lai, yang kurang lonnya pe. Mungkin tidak saya naik. Nah, itu mungkin amanah daripada kami, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Lon tuan Abu gurai-gurai memandu lon tuan kemah apabila nak kesalahan kata, kurang ta'zim kepada gurai-gurai yang hadir, adun-adun lon memandum lon tuan kemah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Amri Fatmi yang sudah memberikan pencerahan. Semoga semua kita yang berhadir di sini memiliki kriteria sebagai pemimpin ideal untuk Aceh ke depan.